Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Yang silakan. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, kita untuk hari ini yaitu tentang profil Pancasila, yaitu praktek V5. V5 itu kita tentang ceramah. Nah, jadi tentang ceramah. Anak-anak sudah tahu ceramah itu apa? Tahu, berarti sudah tahu. Berarti kalau orang ceramah itu kan ada yang namanya judulnya. Apa lagi? Isinya. Apalagi penutup, ada dalilnya dan ada penutup. Karena kenapa? Karena kalau kita itu harus ada juga hadis, ada Al-Qur'annya, ada supaya nanti ceramah kita itu tidak dibilang asal misalkan lemak mengecekkan apa ya, makan babi itu haram, misalnya ada. Nah, tapi kan kita nggak tahu dalilnya, berarti kita dibilangkan asal bicara. Tapi kalau memang ada dalilnya itu tidak dikatakan sebagai asal bicara. Makanya untuk kelima kita hari ini adalah belajar untuk ceramah. Nah, belajar ceramah. Jadi nanti silakan anak-anak nanti yang sudah bisa untuk maju ke depan silakan. Karena kita berlatih ya anak ya. Karena belum dikatakan untuk bisa itu kan memang belum. Jadi kita berlatih dulu, berlatih tahap demi tahap supaya nanti kita bisa untuk ceramah di depan umum, nek maluan lagi, berpidato di depan umum kita nek maluan lagi, sehingga ceramah kita nanti enak didengar oleh orang lain. Amun kita misalkan nanti tes ya, kata coba ceramah dulu tentang pernikahan misalkan, atau Ariel ceramah dulu tentang pekorban, apalagi Yuda misalkan ceramah dulu tentang narkoba, tapi jangan di tentang narkoba Yudanya ya pakai narkobanya, mana Mika? Jangan diajak mau. Ajo Ong. Jangan aja juga jadi benar narkoba ya. Jadi itu ya. Jadi ada beberapa itu, jadi kita harus yang pertama harus menguasai dulu materi kita. Terus dengan siap ya. Kita siap. Terus apa lagi? Tidak grogi. Apalagi? Sudah hafal dengan materi kita itu kalau yang sudah yang bisa. Tapi kalau kita sekarang untuk praktik hari ini kita mencoba dulu ya, mencoba dulu untuk praktik kita pada hari ini. Siapa yang mau pertama? Jadi untuk hari ini kita silakan dulu Kaiza untuk pertama ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS 4 Kawur, yang kami hormati Dewan Guru berstaf, staf tata usaha dan teman-teman sekalian, saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring kata salam dapat kita kirimkan kepada
Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul bersyukur. Nikmat Allah yang kita dapatkan sangat banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa makan minum, nikmat Islam, nikmat akal, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Tak heran hal ini sudah dinashab dalam Al-Quran yang berbunyi, yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan makna bersyukur dalam bentuk hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadah Rasulullah SAW tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Mengapa kita harus bersyukur? Saya tidak tahu. Allah menjawab dalam Quran Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iska azanna rabbuka la in syakartum la azidakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatnya niscaya azabnya sangat pedih. Sebelum saya menutup ceramah saya, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti kita masih diberinya kesehatan, bisa makan, dan masih banyak lagi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon akhir kata wallahumma bi'ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua siapa? Siapa yang mau? Ayo Tistia. Tistia, silakan. Ayo Tistia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS 4 Kaur, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menjelang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul keutamaan orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tidak ternilai harganya. Karunia yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Dengannya manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karena ini adalah sebuah akal. Dengan akal manusia dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat mempergunakan nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas harus dengan belajar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang tidak. Sebagaimana firman-Nya Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falyastawil ladzi ya'lamun alladzina ya'lamuna utul uba. Artinya, katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang beramallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang bodoh atau orang yang alim sangatlah berbeda. Orang yang berbodoh atau alim memiliki kedudukannya yang terhormat dalam masyarakat, disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya dalam masyarakat.
Mengenai keutamaan orang yang berilmu, banyak sekali hadis Rasul yang menjelaskan tentang ini. Antaranya seperti hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah seperti keutamaan sinar bulan terhadap bintang. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk bahagia di hidup dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang pandailah yang dapat mempengaruhi kehidupan ini, karena dia tahu bekal apa yang dia siapkan, strategi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup sendiri. Oleh karena itu, marilah kita kuasai diri kita untuk terus belajar dan belajar. Dan jadikanlah orang yang kita lihat sebagai guru, dan jadikanlah apa yang kita lihat dan alami sebagai pelajaran. Jangan malu untuk bertanya tentang suatu hal yang tidak ketahui. Dan jangan jadikanlah orang kita manja tanpa berpikir tanpa aktivitas berpikir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Akhir kata, mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Sekarang siapa? Viola. Ayo Viola, silakan untuk maju ke depan, Viola. Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 4 Kalur, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak pernah bersalah? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Benar, tentu semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membedakannya ialah orang yang beriman, di mana ia melakukan kesalahan tapi ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, dapat kita renungkan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Telah meluangkan waktu selama 6 jam setelah berbuat dosa dan untuk bertobat. Dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mattaban, yang artinya inilah orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran surah Al-Furqan ayat 71. Saudaraku sekalian, janganlah kalian menunda-nunda untuk bertobat, dan ketahuilah bahwasan taubat itu dapat menutupi dosa-dosa kita sebelumnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya, orang yang bertobat seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Saudaraku sekalian, marilah kita memperbaiki diri bersama-sama dan bertobat di sisa umur kita ini. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wallahumma a'fiq ila khimtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa lagi? Ayo Firda. Habis Firda, Pena. Habis Pena, Apika. Habis Apika, Orena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah
yang saya hormati, Dewan Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman yang insya Allah saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, insya Allah barokah. Untuk yang kedua, sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul zina. Ada beberapa macam zina, yaitu zina mata. Zina mata ada beberapa contohnya, yaitu seperti kita melihat aurat lawan jenis kita, atau melihat lawan jenis kita dengan pandangan syahwat atau nafsu. Dan contoh yang kedua yaitu berpacaran. Apakah berpacaran termasuk zina? Kenapa berpacaran dikatakan zina? Karena terjadinya suatu hubungan antara kedua lawan jenis yang menimbulkan suatu syahwat atau nafsu. Berpacaran tidak hanya berkata-kata, melainkan ada yang berpegangan tangan, bahkan berpelukan. Dalam Islam, jika seseorang perempuan dan jika seorang wanita dengan laki-laki yang belum termasuk kata muhrim, maka dikatakan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasa'atan wa sa'asabilillah. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, tidak seorang laki-laki berkaulat dengan seorang perempuan, melainkan ketiga dari mereka ialah setan. Hadis dan firman telah menjelaskan bahwa betapa larangan zina itu. Bagi teman-temanku yang berpacaran, silakan diputuskan karena pacaran itu zina. Opika, diputuskan mas galernya. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 04 Kaluri yang saya hormat, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai. Salawat beriring kata salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Keutamaan Akhlak yang Mulia. Sudah seharusnya kita memiliki akhlak dan kepribadian yang terpuji lagi mulia. Apalah artinya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan akhlak dan kepribadian kita tidak sama sekali mencerminkan sebagai seseorang yang beriman dan bertakwa. Sungguh amat puji jika orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa. Karena sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dipandang dari intensitasnya saja, melainkan dari aspek kehidupan dan pergaulan dalam bermasyarakat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafatan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dari ayat tersebut jelaslah sudah bahwa hakikat keimanan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlepas dari adanya akhlak dan kepribadian yang terpuji lagi mulia. Oleh karena itu, budi pekerti seseorang yang dijadikan martabat dan kehormatan bagi seseorang. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Inamin diari kum ahasinakum ahlaka." Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Muttafaqun ilaih. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, Allahumma afiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, Apika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 4 Kawan beserta guru dan staf tata usaha dan teman-teman yang insya Allah saya banggakan. Salawat serta tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada siang hari. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah ceramah singkat saya yang berjudul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya telah banyak memberitahu kita melalui firman-firman-Nya bahwa melaksanakan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangatlah besar. Sholat dalam Islam diibaratkan sebagai sebuah tiang bangunan. Apabila tidak melaksanakan sholat, maka dia itu akan rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, apabila mereka mengetahui pahala sholat subuh dan sholat asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sebelum saya mengakhiri ceramah singkat saya pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku-perilaku orang dengan mudah dan dengan sengaja melalaikan sholat. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk menasehati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang terakhir Orena. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS 4 Kaur, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman seperjuangan saya banggakan.
Salawat dari puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah masih memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kumpul di tempat ini. Salawat beriring kata salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman berkah menuju aman yang zaman yang terang benderang seperti kita rasakan. Baiklah, berdiri saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Ikhlas. Seperti yang kita ketahui, umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik. Perbuatan baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ajaran Islam dituntut sikap baik, ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia. Panggilan Jika dipelajari secara kepada mendalam siswa semua siswi yang ayat dan disebut Al-Quran dan syarat ke sumber suara. tuntunan Nabi Mereka Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya Afia, berisi kebaikan. Bama, Dalam salah satu Najwa, dan Rehana. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintah umat Islam untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dikit. Yang artinya belajarkanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jelas sekali diterangkan dalam ayat tersebut bahwa umat Islam diperintah untuk melakukan semua amal perbuatan baik dan ikhlas. Mungkin hanya itulah saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang laki-laki ada enggak? Ya. Oh, baiklah. Jadi masih perlu kita pelajari lagi ya, karena masih banyak yang harus kita pelajari. Masih ada beberapa yang sudah lumayan bagus, ada yang sudah bagus, ada yang sudah bagus, ada yang agak bagus. Jadi memang sudah mendekati, namun masih perlu lagi pendalaman yang lebih, dan cara penyampaian dan lain-lain sebagainya itu masih perlu kita pelajari lagi. Biasa kan baru belajar. Nah, nanti kalau sudah bisa itu namanya sudah seorang penceramah. Namanya kita belajar untuk berceramah. Itu kehobian kita. Nah, dari sini ada yang mau tanyakan? Ada enggak? Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Sebelum kita tutup. Ada? Rena? Viola ada? Perda ada? Desti ada? Kaiza ada? Tidak? Oren? Yuda ada? Ariel? Ada nih Ariel tanyakan? Ada uji Ariel. Ariel ada tanyakan dek? Nih kalau tidak untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita sambung lagi untuk minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.